Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat tuqa was sadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis kembali, sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya, masih dari kitab Riyadhus Shalihin, dan masih melanjutkan bab dammi dzil wajhain, bab tentang tercelanya orang yang memiliki dua wajah, yang pada pertemuan terakhir sudah kita baca sedikit hadis dari yang ke 1540. Sedikit mengulang di sini. Saya baca hadisnya kembali. Hadis yang ke 1540, hadis yang muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajiduna an-nasa ma'adin, kalian jumpai manusia itu seperti barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah, maka akan menjadi yang terbaik pula dalam Islam jika mereka memahaminya. Wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'n ashaddahum lahu karahiyah. Dan kalian jumpai manusia yang terbaik dalam urusan ini, yaitu yang paling tidak suka dengannya, yang dahulu mereka paling tidak suka dengannya. Wa tajiduna syarran nasi dzal wajhain, dan kalian jumpai seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia adalah yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yang mendatangi haula mereka dengan satu wajah, wa haula'i biwajhain, dan yang lainnya mendatangi yang lainnya dengan wajah yang lain pula. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Sudah kita terangkan bagian awal dari hadis ini, yaitu Nabi mengatakan kalian akan jumpai manusia itu ma'adin, seperti barang tambang. Ada dua makna, yaitu asal usulnya berbeda-beda. Ya, asal usul kita itu berbeda-beda. Ketika menasabkan diri kita, ya, kita menasabkan diri itu kepada yang kita banggakan. Atau makna yang kedua, bahwasanya manusia itu punya watak yang berbeda-beda. Sebagaimana barang tambang, ada yang mudah untuk dilebur, mudah untuk dibentuk. Ada yang susah, harus dipanaskan dengan panas sekian derajat. Ada yang mudah ditempa, ada yang mudah dibentuk, ada pula yang susah. Dan seperti itu pula manusia. Maka Nabi mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah, maka akan menjadi yang terbaik pula dalam Islam. Syaratnya idza faquhu, kalau mereka memahami Islam ini. Berarti yang namanya nasab itu bisa saja dibanggakan dan bisa membawa kebaikan kalau disertai, diimbangi dengan memahami urusan agama ini.
yaitu orang masuk Islam, ya, kemudian dia memahami betul urusan agama ini, maka dia pun akan tetap mempertahankan sisi kebaikannya. Sebagaimana Nabi SAW, beliau adalah dari keturunan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, yaitu suku Quraisy dari Bani Abdul Muttalib atau Bani Hashim, yaitu suku yang terpandang di masyarakat Quraisy. Lalu beliau menjadi seorang nabi dan rasul, maka ini tentu jelas semakin menambah kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena berasal dari keturunan yang baik. Karena beliau sendiri mengatakan, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku ini seorang nabi dan bukan suatu kedustaan. Aku tidak dusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku ini anaknya Abdul Muttalib. Beliau menasabkan kepada kakeknya. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'an asyaddahum lahu karahiyah. Dan kalian jumpai manusia terbaik di dalam urusan ini. Ini urusan apa? Urusan kekhalifahan, urusan kepemimpinan. Manusia terbaik dalam urusan ini, yaitu urusan kepemimpinan, urusan kekhalifahan, ialah asyaddahum lahu karahiyah. Orang yang tadinya dia paling tidak suka dengan yang namanya kepemimpinan. Berarti orang yang tidak punya ambisi, tidak punya keinginan untuk meraih suatu pangkat jabatan, ya, orang yang tidak punya keinginan kuat untuk meraih kepemimpinan, ini biasanya orang ini mau bertanggung jawab, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuknya untuk bisa menjalani amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk, karena orang ini tidak menginginkan adanya kepemimpinan, tapi dia diamanai untuk memimpin. Maka orang yang seperti ini, dia berusaha untuk menjalankan amanah dengan baik. Beda dengan orang yang punya ambisi, ada sesuatu yang ingin dia kejar. Kadang ada orang yang sudah mengetahui, misalnya jadi kepala desa, dihitung-hitung, apalagi dengan banyaknya money politik, ya, harus mengeluarkan uang. Itu dihitung-hitung gajinya, bengkoknya, itu nggak ketemu. Cuma 5 tahun misalnya. Tetapi ada rasa bangga mereka ketika sudah dikatakan manten, weh, itu loh rumahnya Pak Manten, langsung dikenal. Nah, itu rasanya ada kebanggaan tersendiri. Padahal kalau yang nggak menginginkan seperti kita misalnya, apa sih? Cuma dipanggil manten aja kan gitu. Tapi mereka punya kebanggaan. Sudah disebut itu loh, yang dekat rumahnya Pak Manten, itu saja sudah mungkin ada rasa apa ya, kenikmatan tersendiri dipanggil seperti itu. Bahkan ada seorang calon kepala desa, calon, ya, ketika ditanya, kayaknya kamu ini untuk menjadi seorang kepala desa kemungkinan jadinya itu sangat kecil. Apa kata dia? Kata dia, yang penting saya sudah pernah jadi jago. Nah, kalau sudah pernah jadi jago, itu rasanya beda dengan yang belum pernah. Nah, jadi dia maju, yang penting nanti disebut, oh pernah magang itu, pernah jadi jagonya. Ketika sudah pernah dikatakan seperti itu, nanti kadang di masyarakat dipanggil manten juga. Jadi ada orang yang punya keinginan seperti itu, hanya sekedar panggilan, julukan dari orang lain. Ya mungkin sama orang yang menunaikan ibadah haji, biar pulang dipanggil Pak Haji. Pak Haji, gimana kabarnya? Rasanya senang barangkali. Tapi kalau yang sudah paham, jangan dipanggil Pak Haji lah, kan gitu. Gak suka dia. Kenapa? Dia tahu panggilan haji emang apa sih? Bukankah haji dengan sholat lebih baik sholat, kan itu? Gak pernah dipanggil Pak sholat, Pak puasa juga gak pernah. Ini panggilan-panggilan yang tidak syar'i, kan seperti itu kalau yang memahaminya. Tapi orang lain ketika dia punya ambisi, sehingga dalam urusan kepemimpinan juga sama.
Orang yang punya ambisi kepemimpinan itu kadang dia tidak peduli. Maka beda orang yang tidak punya ambisi, ketika diberi amanah dia akan berusaha menjalankan amanah tersebut dengan baik. Ini makna yang pertama dari kalimat watajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'n. Orang yang manusia pilihan dalam hal ini adalah kepemimpinan atau kekhalifahan. Makna yang kedua dalam hal ini, dalam urusan ini, penafsiran yang lain yaitu maksudnya dalam hal Islam. Kalian jumpai manusia pilihan, orang-orang terbaik dalam urusan Islam ini, yaitu orang-orang yang tadinya itu sangat tidak suka dengan Islam. Begitu dia masuk Islam, jadilah ini orang-orang yang luar biasa, berpegang teguhnya dengan Islam. Ini juga bisa saja maknanya sahih, maknanya benar. Kalau kita mengambil ibrah dari keadaan misalnya para sahabat seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang tadinya paling tidak suka dengan yang namanya Islam. Bahkan dia punya niat, punya keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW karena paling dibenci olehnya. Ini Nabi Muhammad SAW bagi Umar bin Khattab, orang yang paling benci dengan Islam. Lalu ada juga Khalid ibn al-Walid yang masyhur. Ini orang juga paling tidak suka dengan yang namanya Islam. Dan banyak sekali yang lain. Ada Amr bin As, ada lagi yang dikenal dia sampai diikat di tiang masjid namanya Sumamah bin Usal. Dia menyatakan, dulu wahai Muhammad, wajahmu itu wajah yang paling tidak aku sukai. Sekarang setelah masuk Islam, wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Ini Sumamah bin Usal. Tadinya orang yang paling benci dengan Islam. Begitu dia masuk Islam, jadilah orang yang paling kuat dalam memegangi Islam, dalam melindungi Islam dan kaum muslimin. Maka Sumamah bin Usal pun, karena dia seorang kepala suku, dia membaikot, ya, sampai dalam kisah Suwar min Hayatus Sahabah, karena kebetulan produksi gandum itu paling besar dari daerah Sumamah bin Usal ini, sehingga dia baikot orang-orang kufar Quraisy, sehingga mereka susah mendapatkannya. Kenapa? Karena dia ingin agar Islam itu tidak dipandang remeh, dipandang rendah oleh mereka orang-orang kafir. Ini semangatnya Sumamah bin Usal yang tadinya orang yang sangat membenci Islam. Maka di sini makna yang kedua tadi, kalian akan jumpai manusia-manusia pilihan dalam hal ini, itu dalam urusan Islam ini, asyaddahum lahu karahiyah, orang yang tadinya paling tidak suka dengannya. Lalu berikutnya, watajiduna syarran nasi dal wajhain. Kata Nabi SAW, dan kalian akan jumpai sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia adalah dal wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Dikatakan sejelek-jelek manusia, orang yang memiliki dua wajah. Siapa? Yang dimaksud adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Meskipun nifaknya dalam hal ini adalah bisa nifak amali, bisa nifak i'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi jelas dari segi keyakinan dia memang gak suka sama sekali dengan Islam. Ini jelas sejelek-jelek manusia. Makanya ancamannya bidarkil asfali minan nar, berada di jurang api neraka yang paling dalam. Nah, ini orang yang seperti ini dikatakan sejelek-jelek manusia, karena ketika dia berada di hadapan orang lain, di hadapan kelompok A, dia wajahnya seperti ini. Lalu di belakang dia mencaci maki, di depannya, di depan orang dia, ya di depan orangnya dia memuji, merasa seolah-olah mendukung. Tapi ternyata begitu dia berpaling, dia mencaci maki, menjelek-jelekan. Inilah keadaan orang-orang munafik yang bersama Nabi SAW. Seperti misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin. Ini sangat ketara sekali. Yang sebenarnya kalau Rasul SAW itu tidak ada kekhawatiran, dikhawatirkan nanti orang-orang mengira
Rasul itu membunuh sahabatnya, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ada perkara yang lain sehingga beliau tidak membunuhnya. Ini yang menjadi pembahasan dalam bab ini. Wa tajiduna syarran nasi dal wajhain. Kalian jumpai sejelek-jelek manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yang mendatangi mereka ini, kelompok ini dengan satu wajah, wa haula'i biwajhin, dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain pula. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan permasalahan memiliki dua wajah, kecuali nanti yang kaitannya dengan al-mudarat yang akan kita simpulkan dalam kesimpulan hadis ini. Yaitu yang pertama kesimpulannya, bayanu taqsimin nasi ila maratib min haitsu hasabihim. Hadis ini menjelaskan pembagian manusia. Manusia terbagi menjadi bertingkat-tingkat. Ya, penjelasan pembagian manusia kepada tingkatan-tingkatan. Min haitsu hasabihim, dari segi nasab mereka. Ya, dari segi nasab manusia itu bertingkat-tingkat. Alhamdulillah di masyarakat kita itu tidak terlalu ketara, tidak terlalu nampak di masyarakat Jawa. Tapi di kalangan orang-orang Arab waktu itu, ya, yang mereka punya suku-suku tersendiri dan masing-masing bangga dengan sukunya, itu sangat nampak sekali. Sehingga urusan menikahi, misalnya zaman sekarang saja, ya, ada yang namanya kelompok Habib, atau kalau wanitanya namanya Syarifah, ada Habib. Ya, nanti nikahnya dengan Syarifah, nggak mau, apalagi yang Syarifah ini, yang wanita. Mereka itu nggak mau menikah dengan orang biasa. Menurut mereka tidak sekufu. Padahal kufu yang dibenarkan dalam Islam yaitu sekufu dalam urusan agama. Sekufu yaitu sepadan. Meskipun ya ada juga yang membolehkan adanya sekufu dalam urusan ekonomi dan lain sebagainya, atau bahkan dalam urusan umur juga dianjurkan. Yang kedua, a'la maratibis syarafil islami al-fiqhu fid din. Tingkatan yang paling mulia, yang paling tinggi dalam kemuliaan Islam, tingkatan yang paling tinggi dalam kemuliaan Islam, yaitu al-fiqhu fid din, orang memahami urusan agama ini. Artinya kalau orang itu benar-benar dia punya ilmu, bisa memahami urusan agama ini, maka ini dia berarti mendapatkan kemuliaan yang tinggi. Karena Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat atau berapa derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, darajatin, beberapa derajat. Berarti kalau dia punya keimanan ditambah dengan utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu, Allah akan angkat beberapa derajat. Lalu yang ketiga, karahiyatu tawalli al-imarah. Dimakruhkannya orang itu meminta kepemimpinan. Ya, dimakruhkannya orang itu meminta kepemimpinan. Dan ini bab sudah kita terangkan tentang makruhnya orang itu meminta kepemimpinan. Bab yang sangat jauh dulu di jilid yang ke-1. Dan ini yang kita bahas ini buku jilid yang ketiga. Jadi intinya di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qasas, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kami jadikan negeri akhirat ini bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian atau kesombongan di muka bumi ini dan juga kerusakan. Berarti orang-orang yang akan mendapatkan negeri akhirat, balasan yang besar, Allah akan berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini. Padahal kadang jiwa manusia itu menginginkan apa?
dirinya disebut-sebut, diangkat ya. Atau kalau misalnya dalam pertemuan dia maunya ditempatkan yang depan misalnya. Kadang orang menginginkan seperti itu. Bahkan mungkin senang kalau dia lewat, orang itu langsung berdiri menyambutnya. Maka yang seperti ini orang yang ada kesombongan, dan negeri akhirat tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sombong, yang membanggakan dirinya. Makanya orang ketika meminta kepemimpinan, apa yang dia cari sih? Kalau Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa menjadi dalil. Kadang ada orang yang mencari kekuasaan dengan alasan Nabi Yusuf. Dia mengatakan, ya, Nabi Yusuf mengatakan kepada raja waktu itu, kepada Al-Aziz, dia mengatakan, ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku bendaharawan di negeri ini, di negeri Mesir ini. Nabi Yusuf alaihissalam minta agar diangkat sebagai seorang bendahara. Kenapa di sini? Maka para ulama menjelaskan mengapa Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Al-Aziz, kepada raja, supaya dijadikan sebagai seorang bendaharawan. Kata para ulama ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena Nabi Yusuf tahu dia seorang nabi dan rasul, bahwasanya yang paling mampu untuk memegang kepemimpinan sebagai seorang bendahara hanya dia. Jadi dia yang mampu. Kalau yang lain belum tentu, apalagi ini urusan yang waktu itu sedang mengalami kekeringan selama 7 tahun. Ya, karena mereka mengalami panen besar selama 7 tahun, tapi habis itu kekeringan selama 7 tahun. Dan ini butuh benar-benar orang yang amanah, yang kuat. Dan itu salah satu sifat pemimpin yang baik, yaitu qawiyun amin, orang yang kuat serta amanah. Dan ini yang dicari oleh banyak juragan, banyak bos. Dia menginginkan agar karyawannya apa? Yang paling pokok amanah, kan gitu. Kalau bisa kuat sekalian. Dan ini yang sangat diinginkan untuk menjadi pemimpin juga. Dua sifat ini sangat dibutuhkan. Qawiyun amin, orang yang kuat, orang yang amanah. Dan waktu itu yang paling mampu untuk menjalankannya hanya Nabi Yusuf. Makanya dia pun mengangkat dirinya atau menawarkan dirinya. Atau kemungkinan kedua, karena itu adalah satu-satunya cara untuk mendatangkan keluarganya ke Mesir, sehingga dia pun mengangkat dirinya atau dia menawarkan dirinya untuk diangkat sebagai seorang bendahara. Inni hafidun alim, kata Nabi Yusuf, sesungguhnya aku ini orang yang benar-benar bisa menjaga lagi mengetahui. Jadi tidak bisa dikiaskan. Orang meminta kekuasaan di zaman sekarang, atau dia magang istilahnya, berarti dia mencari kepemimpinan. Maka hukum asalnya makruh atau perkara yang tidak disukai dalam Islam. Kenapa? Yang namanya kepemimpinan itu perkara yang pasti nanti akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang memintanya. Mungkin sekarang manusia itu masa punya kedudukan, apalagi misalnya gajinya besar, dia punya pengikut yang banyak, mungkin dia akan bangga. Tapi nanti akan menjadi penyesalan yang besar, di mana mereka itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kekuasaan, berarti semakin banyak orang-orang yang dalam kepemimpinannya, dan nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban satu persatu, sehingga hisab pun akan menjadi semakin lama, dan itu salah satu penyesalan. Belum nanti kalau dia tidak menjalankan amanah. Andai kata dia menjalankan amanah saja, itu hisabnya semakin panjang. Karena apa? Dia berhubungan dengan si A, si B, si C, terus semua orang yang dipimpinnya. Lalu faedah yang terakhir dari hadis ini, tahrimul mudahanah wal mukhada'ah, haramnya al mudahanah, bermuka dua, wal mukhada'ah, dan juga melakukan penipuan. Wa huwa alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin, yaitu orang yang mendatangi kelompok A dengan satu wajah dan kelompok B dengan wajah yang lain. Perhatikan di sini, ini urusan mudahanah yang terlarang. Yang dibolehkan itu namanya mudarat.
Ya, al-mudahanah wal mudarat. Ini beda. Ya, kita pelajari yang namanya mudahanah. Mudahanah itu arti asalnya yaitu menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Ini hukum asal mudahanah. Kayak orang pakai topeng kayak gitu. Itu arti asal mudahanah. Sedangkan menurut syariat, ya, karena ini dibawa dalam urusan syariat juga ada. Ayat juga menerangkan tentang adanya mudahanah. Menurut syariat yang namanya mudahanah itu menampakkan keridhaan kepada suatu kemaksiatan tanpa ada pengingkaran. Jadi orang menampakkan ridhonya kepada suatu kemaksiatan tanpa ada pengingkaran. Ini namanya mudahanah. Atau kata Al-Imam Al-Manawi, beliau mengatakan al-mudahanah antara munkaran taqdiru ala daf'ihi fala tadfa'uhu hifdhan li janibi murtaqibihi aw li qillati mubalati biddin. Mudahanah kata Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, yaitu kamu melihat suatu kemungkaran yang sebenarnya kamu mampu untuk menolak kemungkaran tersebut, tetapi kamu tidak menolaknya, kamu tidak merubah kemungkaran tersebut karena masih ingin menjaga sisi pelakunya. Mungkin karena pelakunya ini masih memberikan keuntungan untuknya. Jadi kalau misalnya begini ya, ini orang masih dapat bantuan, masih dapat sumbangan dari orang yang kebetulan biasa bermuamalah dengan ribawiyah, muamalah ribawiyah. Dia tanya gimana hukum riba, dia bingung. Kalau dijawab haram nanti nggak kasih bantuan, kalau dijawab halal jelas nggak boleh, kan gitu ya. Akhirnya kadang karena kemaslahatan dunia jawab ya masih dibolehkan sih yang seperti itu. Wah, bahasanya agak halus gitu ya. Padahal dia tahu ini sebuah kemungkaran dan sebenarnya dia mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut karena dia ditanya dan dia bisa menjadi rujukan, kan gitu. Tapi karena urusan dunia nanti nggak dapat bantuan, ya nggak bisa beri sumbangan untuknya, maka akhirnya dia pun menjawab dengan jawaban yang lain. Ini namanya mudahanah yang tidak diperbolehkan dalam agama karena mungkin dia tidak ada kepedulian sama sekali dengan agama. Atau Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mendefinisikan yang namanya al-mudahanah yaitu tarkuddin li salahid dunya, meninggalkan agama hanya untuk kebaikan dunia. Meninggalkan agama untuk kebaikan dunia. Maka ini adalah perkara yang terlarang dalam Islam. Allah mengatakan dalam surat Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun. Ini mudahanah di sini. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan, andai kata kamu wahai Muhammad, ini mereka orang-orang kufar Quraisy atau orang-orang musyrikin Arab, mereka ingin agar kamu bersikap lunak kepada mereka, kamu mau bermudahanah kepada mereka, fayudhinun, maka mereka pun akan juga bersikap lunak. Jadi mereka menginginkan agar Nabi SAW nggak usahlah mencaci, nggak usah mengajak kepada kebaikan, nggak usah mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah, supaya Nabi bersikap lunak kepada mereka, dibiarkan, supaya nanti mereka juga akan lunak. Maka ini namanya sifat atau sikap mudahanah ini yang dilarang. Ya, dilarang karena berarti orang ini melanggar sebagian dari ajaran agama demi dunia. Karena di sini ini tadi contohnya, dia ditanya tentang fatwa berzina barangkali atau mungkin yang lain. Dia tahu ini haram, tetapi karena untuk mendapatkan keuntungan dunia dia jawab dengan jawaban yang lain. Berarti di sini namanya mudahanah. Dan Islam melarangnya, ya. Allah mengatakan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian itu menjual atau membeli dengan ayat-ayatku samanan qalila, harga yang sedikit, yaitu dunia ini.
Karena untuk mendapatkan dunia dia jual ayat-ayat Allah. Justru kalau kita itu melihat suatu kemungkaran dan kita itu mampu untuk merubahnya, kita rubah kan gitu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jadi dirubah kemungkaran itu. Ini seorang yang punya kemampuan. Sedang yang dibolehkan, kalau tadi mudahanah perkara yang dilarang, nah yang dibolehkan namanya al-mudarat. Mudarat, ya. Ini dibolehkan, yaitu bersikap lembut. Bersikap lembut, misalnya bersikap lembut kepada orang lain atau mengalah agar ia ini tidak menjauhkan orang lain tersebut, sehingga masih bisa untuk dinasehati, masih bisa diperbaiki. Dia bersikap lembut kepada orang lain yang misalnya melakukan kemungkaran. Tujuannya dia bersikap lembut supaya orang lain ini tidak lari dan dia berusaha untuk menasehatinya. Ini beda ya. Misalnya Rasul SAW ketika melihat orang Arab Badui yang kencing di masjid, yang dilakukan oleh Rasul apa? Sikap lembut beliau. Sampai beliau mengatakan kepada para sahabat, ketika para sahabat itu ingin mendorong orang Arab Badui tersebut, mengusir, beliau mengatakan, la tazromu, jangan kalian dorong dia. Ambil satu ember air, siramkan pada air kencingnya. Berarti Rasul SAW ini memiliki sikap yang lembut. Kenapa di sini? Orang ini atau Nabi SAW berusaha untuk mengingkari suatu kemungkaran, tetapi mencari waktu yang tepat. Kalau lagi kencing coba dimarahi, mungkin dia nggak akan terima. Atau sekarang orang yang lagi mabuk misalnya, dia dimarahi, mungkin nggak akan terima. Cari waktu yang tepat. Ini namanya orang bersikap mudarat, yaitu cari waktu yang tepat. Yang seperti ini dibolehkan, hukumnya boleh, atau bahkan mungkin dianjurkan. Ya, hukumnya bisa saja dianjurkan karena dalam rangka mencari tadi waktu yang tepat untuk bisa menyampaikan supaya nasihat itu diterima. Allah sendiri mengatakan kepada Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya hendak menemui Fir'aun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Kata Allah, idhaba ila fir'aun, pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun, ila fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, karena dia telah melampaui batas. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan, ucapkan kepada kepadanya, ucapkan oleh kalian berdua kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan ucapan yang lembut, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, barangkali dia bisa mengambil pelajaran atau ada rasa takut. Ini yang namanya mudarat. Berarti bukan berarti meninggalkan kemungkaran tersebut, bukan berarti dia tidak merubahnya, ingin merubahnya, cuma caranya itu tidak langsung begitu saja, atur strategi. Ini namanya mudarat, dan ini dibolehkan. Beda dengan mudahanah tadi, hanya ingin mencari keuntungan dunia sehingga dia jual agamanya, dia jual ayat-ayat Allah, maka ini yang terlarang. Makanya tadi ya, kesimpulan yang terakhir, tahrimul mudahanah wal mukhadah, haramnya mudahanah. Lanjut hadis yang ke 1541. Ya, hadis yang ke 1541. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu wa'an Muhammad bin Zaid. Hadis dari Muhammad bin Zaid, anna nasan qalu li jaddihi Abdullah bin Umar, bahwa
ada sekelompok orang, mereka berkata kepada kakeknya Muhammad bin Zaid bin Aslam, yaitu Abdullah bin Umar. Ada sekelompok orang berkata kepada Abdullah bin Umar, atau bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pertanyaannya, inna nadkhulu ala salatinina faqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim. Sesungguhnya kami itu kadang masuk menemui para penguasa kami, para sultan-sultan kami. Ya, sesungguhnya kami masuk menemui para sultan kami atau penguasa kami. Fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim. Lalu kami katakan kepada mereka yang perkataan itu berbeda dengan yang kami katakan ketika kami keluar dari tempatnya para sultan ini. Ini hukumnya bagaimana? Qala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menganggap hal ini, menilai hal ini adalah nifaqan, ini adalah suatu kemunafikan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Perhatikan di sini ya. Ini hadisnya insyaallah mudah untuk dicerna. Yaitu yang ditanyakan tadi, ada sekelompok orang yang ketika menemui para penguasa, para pemimpin, para orang-orang besar misalnya, ketika masuk kami ucapkan kata-kata yang membuat mereka ridho sehingga mereka memuji. Di dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwasanya penguasa itu menetapkan perkara yang kami melihat bahwasanya itu adalah suatu kedzaliman. Di dalam riwayat hadis yang lain, mereka para penguasa itu menetapkan suatu perkara, suatu keputusan yang kami melihat, kami memandang itu adalah suatu kedzaliman. Kami, kata mereka, cuma mengatakan ya, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, kepada penguasa ini. Tapi ketika mereka keluar, mereka mencaci maki penguasa ini, mencela, mencaci maki. Padahal ketika berada di depan penguasa tersebut, mengucapkan kata-kata yang halus, yang lembut, dan mencari ridhonya. Berarti kemungkinan mencari ridho ini hanya ingin mengejar atau menginginkan tujuan dunia. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW, ini adalah min dha'fil yakin, termasuk lemahnya keimanan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna min dha'fil yakin an turdiyan nasa bi sakhatillah. Di antara tanda lemahnya keimanan, keyakinan, yaitu kamu mencari ridhonya manusia dengan tidak peduli dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka ridho saja. Sehingga kata-kata yang diucapkan itu bertentangan dengan hukum Allah. Maka ini ditanyakan kepada Abdullah bin Umar. Karena mereka tadi kemungkinan hanya untuk mencari ridho manusia. Padahal kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu sebagai suatu tujuan yang enggak akan pernah tercapai. Kalau kita mencari ridhonya orang, itu enggak akan pernah habis-habisnya. Selalu saja ada yang dikritikkan gitu. Orang sudah melakukan sesuatu yang bagi dia, menurut dia itu sudah semaksimal mungkin dan bisa dikatakan yang paling baik dari yang lain, ternyata masih juga dikritikkan gitu. Kenapa? Ya orang itu banyak komentar ini dan itu, sehingga betul ridhonya manusia itu adalah suatu tujuan yang gak akan mungkin dicapai. Ya mungkin sekarang dia ridho, nanti suatu saat gak ridho. Makanya di sini Ibnu Umar menilai bahwasanya ini bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya orang itu berusaha untuk meluruskannya, jangan dibiarkan. Maka dikatakan di sini ini adalah suatu kemunafikan, meskipun nifaknya baru nifak amali. Karena dia berfatwa lain dengan kenyataan
hanya untuk mendapatkan tadi keuntungan-keuntungan dunia. Ini sebuah kemunafikan, meskipun nifaknya baru nifak amali, tapi juga berbahaya. Makanya ini perkara yang harus kita cermati dalam diri kita, karena apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar ini dia sandarkan kepada zaman Nabi, berarti ini perkara yang sifatnya sunnah, ya. Ibnu Umar mengatakan ala ahdi Rasulillah, ini kami menilainya sebagai suatu kemunafikan di zaman Rasul SAW. Ini kemunafikan. Berarti kalau orang melakukan seperti itu, ini dalilnya tuh, di zaman Nabi dianggap sebagai suatu kemunafikan. Ya sama kalau seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, misal ini contoh yang lain ya, yang dia menyandarkan kepada keadaan zaman Rasul. Misalnya yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang masalah orang yang tidak ikut sholat jamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ma ra'aitu atau ma ra'aina man takhallafa anha illa munafikun ma'lumun nifaq. Ini tentang masalah sholat jamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak melihat orang yang tidak ikut sholat berjamaah kecuali orang itu adalah orang yang munafik, yang ma'lumun nifaq, yang jelas-jelas kemunafikannya. Ini orang yang jelas-jelas kemunafikannya itu nampak di zaman Rasul. Mereka itu seringnya nggak pernah jamaah. Berarti kalau seperti itu di zaman Nabi SAW, kalau orang-orang zaman sekarang banyak sekali yang munafikan gitu. Makanya ini sebagai dorongan bagi kita supaya kita itu bukan termasuk orang yang dianggap munafik, meskipun nifaknya di sini adalah nifak amali. Kita berusaha jangan sampai kita itu melalaikannya, karena bisa saja itu nanti menjadikan di dalam diri kita ada sisi kemunafikan yang dibenci dalam Islam. Maka ini termasuk tadi ketika menghadapi penguasa, dia berfatwa dengan fatwa yang lain, begitu dia keluar, dia caci maki penguasanya barangkali, padahal tadi menfatwakannya saja hanya mengharapkan ridhonya mereka. Ini kesalahan yang besar. Maka kesimpulan dari hadis ini, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali beliau membawakan qaulnya Ibnu Al-Jauzi. Jadi kesimpulan yang pertama, naha ba'du ahli al-ilmi fi mas'alati dukhul 'ala salatin lima yatarattabu 'alaiha min mafasid. Sebagian ulama itu melarang dalam urusan masuk menemui para penguasa. Harusnya begini, harusnya yang idealnya ya, itu para penguasa menemui para ulama. Jadi mereka ketika misalnya menghadapi suatu permasalahan, butuh solusi tentang hukum, mereka menemui para ulama. Berarti sowan ke para ulama, bukan para ulama yang didatangkan, bukan para ulama yang didatangkan sowan kepada para penguasa. Ini lain nanti jadinya fatwanya, kan gitu. Sebagaimana Al-Imam Malik ketika mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi dirinya. Supaya ilmu itu berkah, ilmu itu didatangi. Ini zaman Imam Malik. Ilmu itu didatangi, supaya orang itu kalau mendatangi ada rasa ingin mendapatkan ilmu. Tapi kalau ilmu suruh datang, itu orang itu nggak ada persiapan. Kita ambil contoh saja yang kecil. Misalnya kalau guru privat suruh datang ke rumah orang yang kaya, kebetulan anaknya di privat gitu ya, suruh datang gurunya, kira-kira anaknya sudah siap belum? Belum, nanti dulu mandinya lama. Terus gurunya sudah, ketika diajari, serius nggak? Nggak ada seriusnya. Karena mereka merasa ini rumah saya, kan gitu. Harus tunduk dengan aturan saya. Akhirnya ya sudah nggak jadi kalau seperti itu. Mereka yang datang supaya ilmu itu ada keberkahan. Demikian pula
Ketika kita itu ingin mendapatkan ilmu, kita yang datangi majelis, bukan majelisnya suruh datang ke rumah saya gitu. Karena nanti keberkahan tidak didapatkan. Maka seperti itu pula yang di sini masalah ad-dukhul 'ala salatin, masuk menemui para penguasa. Karena apa dikatakan? Karena nanti akan menimbulkan banyak mafsadat, banyak kerusakan. Yang Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Talbis Iblis, beliau mengatakan, wa min talbisi iblis 'alal fuqaha mukhalatatuhum al-umara was-salatin. Di antara talbisnya iblis, jaring-jaringnya iblis untuk menyesatkan manusia, jaring-jaringnya iblis untuk para fuqaha, para ahli ilmu atau para ulama, yaitu jaring-jaringnya iblis, para fuqaha ini bercampur dengan para umara, para penguasa, para pemimpin. Lalu mudahanatuhum, yaitu tadi bermuka dua, wa tarkil ingkar alaihim, dan tidak mengingkari mereka. Karena coba ulama datang ke para penguasa, nanti datang kan kasih pesangon kan, bisa fatwanya beda kan gitu. Waduh, ini dapat pesangon lumayan nih. Ditanya tentang hukum bagaimana? Oh ya, sedikit haram lah gitu. Jadi haramnya berkurang. Ini karena apa? Yang meminta fatwa sudah ngecuk duluan, itu dicuk, udah dia bingung fatwanya. Nah, ini mafsadat di sini. Bahkan dikatakan di sini ya, wa rubbama rakhasu lahum fi ma la rukhsata lahum fi. Barangkali mereka memberikan keringanan pada perkara yang sebenarnya tidak ada keringanan. Tujuannya supaya mereka para ulama ini bisa mendapatkan dunianya para penguasa, mendapatkan kenikmatan, harta benda dan lain sebagainya, sehingga terjerumuslah pada kerusakan ditinjau dari tiga sisi. Sisi yang pertama dari segi penguasanya itu sendiri, pemimpinnya, yaitu pemimpin akan mengatakan, laula anni ala shawab la ankaru alayya al-faqih. Aku ini benar, kata penguasanya. Kalau aku tidak benar, mestinya si alim ini, ulama ini akan mengingkariku. Nyatanya dia nggak mengingkari. Nah, ini kan dari sisi penguasanya sendiri, dia merasa dirinya benar. Kenapa? Tidak diingkari. Padahal ulamanya nggak mengingkari. Nanti kalau diingkari, dia nggak bisa mendapatkan keuntungan dunia kan gitu. Dari sisi pemimpin itu sendiri, dia merasa dibenarkan. Alasannya karena ulamanya ini tadi yang datang ke tempat dia tidak mengingkari dirinya. Karena bagaimana mungkin ya, aku ini dikatakan salah karena dia sendiri makan dari hartaku. Ini misalnya dari segi pemimpinnya atau penguasanya. Kemudian dari segi orang awamnya juga, maka mereka juga akan mengatakan ketika misalnya tadi penguasa salah tapi tidak diluruskan, maka orang-orang awam pun akan mengatakan apa? La ba'sa bihadzal amir. Pemimpin ini tidak salah apa-apa, baik hartanya atau perbuatannya. Kenapa? Nyatanya ulama ini enggak komentar apa-apa. Berarti dia benar. Ini orang awamnya kan, orang awam itu merujuknya kepada ulamanya. Ulamanya ternyata fatwanya membolehkan ini misalnya. Oh berarti boleh, pemimpin yang seperti ini nggak apa-apa. Nah ini dari segi orang awamnya juga terjadilah kerusakan. Lalu dari segi ulamanya itu sendiri tadi, maka dikatakan al-faqih fa innahu yufsidu dinahu bidzalik. Maka ulama ini dia telah merusak agamanya dengan fatwa yang dia keluarkan, ternyata bertentangan dengan kebenaran yang dia yakini. Rusaklah agama. Ini yang pertama, kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua lanjut, yaitu tahrimul mudahanah fil qaul, haramnya bermuka dua tadi dalam ucapan. Dan tadi sudah diterangkan masalah mudahanah. Faedah yang lain, man yatakallamu ala syakhsin bihadratihi khilafa ma yatakallamu anhu fi ghibatihi atau fi ghaibatihi nifaqan. Orang yang berbicara tentang seseorang di hadapan orang tersebut ternyata
berbeda dengan yang dia katakan ketika orang itu tidak ada di hadapannya, maka ini adalah suatu kemunafikan. Berbicara tentang seseorang ketika ada di hadapan orang tersebut, dia bicaranya lain ya dengan yang dia katakan ketika orang itu tidak ada. Maka ini adalah dikatakan nifaqan, suatu kemunafikan. Kalau memang dia meyakini A, ya A kan gitu. Jangan ketika di hadapan orangnya dia bilang A, nanti kalau orangnya sudah nggak ada, ya di tempat yang lain dia bilang B. Maka ini adalah suatu kemunafikan. Dan yang terakhir, fahmus sahabah radhiyallahu anhum ad-din huwal mu'tabar syar'an wa huwa hujjatun ala man ba'dahum ila yaumil qiyamah. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah ad-din, tentang agama ini, itu yang dijadikan sandaran syariat atau sebagai syariat. Maksudnya pemahaman sahabat itu bisa menjadi dalil, bisa menjadi hujah bagi orang-orang sesudah mereka. Ketika apalagi sahabat ini tidak ada yang menentangnya, tidak terjadi khilaf, bahkan mungkin mereka itu berijma, meskipun ijma namanya ijma sukuti, ijma ketika yang lain diam. Misalnya para sahabat ada di antara mereka yang menyatakan fatwa seperti ini, misalnya fatwa A, tapi para sahabat yang lain diam. Nah, diamnya mereka itu menunjukkan setuju kan gitu dengan apa yang dikatakan oleh sahabat tersebut. Dan ini namanya dalam urusan ijma namanya ijma sukuti. Ijma yang lain diam, tapi diam itu berarti mendukung permasalahan tersebut atau fatwa tersebut. Dan ini bisa dikatakan ijma. Meskipun ada juga yang mengatakan belum cukup dikatakan ijma. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya bab yang lain, yaitu bab yang ke-260, tahrimul kadzib, tentang haramnya berdusta. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mendefinisikan yang namanya dusta, huwal ikhbaru 'ani syai' bi khilafi ma huwa 'alaihi fi nafsil amri sawa'un ta'ammada dzalik am jahilahu. Yang namanya dusta yaitu memberitahukan tentang sesuatu berbeda dengan kenyataannya di saat yang sama. Kalau di lain waktu beda lagi ya. Memberitahukan tentang sesuatu berbeda dengan kenyataannya di saat bersamaan. Baik itu dilakukan dengan sengaja atau karena tidak sengaja, ya, karena ketidaktahuan dia. Meskipun kalau tidak disengaja, ini sebenarnya tidak tercela. Kalau orang itu tidak tahu ya, dia berdusta. Tapi karena dia nggak tahu, ini kan tidak tercela. Karena sepengetahuan dia seperti itu. Misal ini misal yang namanya kedustaan tapi tidak tercela. Misal dia mengatakan si fulan lagi pergi. Ini misal. Orang mengatakan si fulan lagi pergi. Kenapa? Menurut dia, berdasarkan pengetahuan dia, si fulan ini sedang pergi. Ternyata si fulan ini ada di rumahnya. Kan berarti dia dusta kan ya? Karena dia mengatakan bahwasanya si fulan ini sedang pergi, sedang safar misalnya. Misalnya ada orang yang mau menemui si fulan. Ini datang. Orang bilang, mau kemana? Ke tempatnya si fulan. Si fulan lagi pergi dia. Lagi safar misalnya. Dia katakan si fulan safar. Padahal tidak. Dusta enggak? Kan dusta. Tapi kan dia enggak menyengaja. Karena sepengetahuan dia bahwasanya si fulan ini sedang safar. Tapi misalnya orang ini enggak jadi menemuinya, pulang dia. Ternyata orangnya ada. Loh, ada, kamu tahu misalnya. Berarti tadi saya salah. Yang saya katakan tadi kan suatu kedustaan. Tapi ini karena tidak menyengaja,
atau yang disebut dengan al-khata' di sini suatu kesalahan, maka ini tidak tercela, bisa dipahami. Yang tercela itu kalau dia tahu sebenarnya si fulan ada di rumahnya, lalu dia bohongi orang ini, enggak ada di rumahnya, padahal dalam hatinya dia tahu si fulan ada. Maka ini yang namanya dusta. Yang dusta ini yang seperti ini adalah dusta yang tercela. Karena sengaja dia bilang bahwa si fulan tidak ada. Dia sengaja mengungkapkan atau mengatakan yang berbeda dengan kenyataan. Lalu yang namanya berdusta ini bertingkat-tingkat. Yang namanya dusta bertingkat-tingkat. Kedustaan yang paling besar, kedustaan yang paling berat, yaitu al-kadzib 'ala Allahi wa rasulih. Dusta tentang Allah dan Rasulnya. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, ini suatu kedustaan yang paling tinggi. Karena ini urusannya agama. Dan nanti bisa merambat kepada kerusakan kaum muslimin itu sendiri. Misal orang itu membuat-buat aturan sendiri, atau mungkin dia katakanlah berdusta atas nama Rasul dengan membuat hadis palsu disandarkan kepada Rasul. Lalu hadis ini diamalkan oleh kaum muslimin. Ini dia menanggung kedustaan yang dilakukan oleh kaum muslimin tersebut gara-gara dia mengungkapkan suatu hadis, sebenarnya ini bukan hadis, ucapan dari mana misalnya, disandarkan kepada Rasul. Orang mengira itu hadis, padahal ini adalah bukan hadis, seperti hadis palsu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika orang itu berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, Allah berfirman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba liyudillan nasa an sabilih. Tidak ada yang lebih zalim dibanding orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, liyudillan nasa an sabili, atau liyudillan nasa bi ghairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Tidak ada yang lebih zalim dari berdusta atas nama Allah. Lalu tingkatan berikutnya di bawahnya yaitu al-kadzib 'alan nas, yaitu berdusta di hadapan manusia. Dan kedustaan yang paling besar yang ada di hadapan manusia atau ketika berkaitan dengan manusia yaitu an-nifaq, kemunafikan. Menampakkan seolah-olah dirinya itu saleh misalnya, tapi batinnya adalah kekafiran. Maka ini juga termasuk kedustaan yang paling besar di hadapan manusia. Lalu berikutnya lagi, di bawahnya lagi, yaitu al-kadzib fil hadisi bainan nas, berdusta dalam ucapan ketika diucapkan di antara manusia. Yang ini tentunya sangat banyak terjadi di antara manusia. Ini kebanyakan dusta ya, ini yang ketiga ini, yaitu berdusta dalam hal berbicara di antara manusia. Maka ini yang akan menjadi topik pembicaraan dalam hal ini, yang mu'alif membawakan dua ayat dan juga banyak hadis. Tapi insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.